Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 329, Tinggal Sertaku. Sebelum kita membahas kisah di balik bagaimana penyair lagu ini sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dan pengalaman iman dengan Tuhan, lalu ia menuangkan refleksi dirinya, refleksi imannya dalam nyanyian pujian ini, ada sebuah kisah yang ingin saya ajak kita bersama-sama merenungkannya terkait dengan mujizat yang Tuhan anugerahkan di seputar pengalaman iman sekelompok orang yang pada saat itu menaiki kapal namun kemudian kapalnya tenggelam. Mengapa kita harus bersama-sama merenungkan kejadian ini? Karena Kidung Jemaat 329 menjadi bagian yang mewarnai perjalanan pengalaman iman. Ketika kapal mereka tenggelam, lalu mereka harus berusaha berenang sehingga mereka juga tidak ikut-ikutan tenggelam di lautan tersebut. Mereka kemudian berkumpul bersama-sama. Di lautan lepas itu mereka sama-sama berdoa. Lalu Kidung Jemaat nomor 329 ini dinyanyikan. Mari kita nyanyikan bait yang pertama bersama-sama, karena bait pertama ini menjadi bagian dari pergumulan pada saat itu. Orang tersebut, kita coba nyanyikan ini bersama-sama sambil membayangkan orang-orang tersebut yang berjuang untuk kemudian tetap hidup, bertahan hidup ketika mereka harus ada di lautan lepas pada saat itu. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Pada saat mereka selesai menyanyikan bait yang pertama ini, tiba-tiba mujizat Allah dinyatakan. Suara peluit kapal penyelamat mereka dengar. Dan pada saat itu dengan rasa takjub, kagum sekaligus merasa terharu atas kasih dan pertolongan Tuhan Allah, ketika tim penyelamat berusaha menyelamatkan mereka, mereka menyanyikan bait yang kedua. Liriknya berkata, hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Rasa percaya sungguh bahwa Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Tuhanlah Sang Pemilik hidup. Roh Kudus menuntun orang-orang percaya di saat itu, juga sekalian kita saat ini, membuat kita kemudian merasakan bahwa tiada hal yang dapat tahan, yang kemudian dapat abadi selain dari kasih Allah yang senantiasa menyertai dan selalu ada dalam perjalanan hidup setiap orang percaya. Ini juga yang menjadi bagian dari perjalanan pengalaman hidup sang penyair lagu ini, Henry Francis Lyte. Ia menuliskan lagu ini di tengah-tengah perjalanan kehidupannya yang tidak mudah. Lagu ini cukup terkenal pada akhirnya ketika gubahan melodinya yang semula digubah oleh Henry Lyte sendiri, kemudian digubah oleh William Henry Monk. Ketika gubahan itu berjumpa dengan syair lagu ini menjadi nyanyian yang klop, melodinya yang menarik, lagu ini pernah juga menjadi bagian dari perjalanan pernikahan Ratu Inggris pada saat itu. Ketika ia menikah, lagu ini menjadi salah satu lagu yang mewarnai prosesi pemberkatan nikah yang berlangsung. Kembali lagi ke kisah
Henry Francis Lyte yang adalah seorang pendeta. Sejak kecil ia kemudian menjadi seorang anak yatim piatu dan ia mengidap penyakit, mungkin pada saat itu kemungkinan ia mengidap penyakit TBC yang kemudian mengaruhi seluruh kesehatan pada dirinya. Sehingga ketika ia melayani di tempat-tempat tertentu, khususnya di daerah Inggris pada saat itu, karena itu menjadi bagian dari tempat di mana ia dipercayakan Allah melayani, ia sulit sekali menahan cuaca dingin. Kemudian ia ditugaskan hampir 1/4 abad, ia ditugaskan melayani di daerah pinggir pantai. Seluruh warga jemaat, hampir seluruh warga jemaat adalah nelayan yang kemudian memang punya tabiat dan karakter yang keras. Tapi kemudian itu mewarnai perjalanan Henry Francis Lyte, sungguh-sungguh berupaya. Pada saat ia sakit, ia harus jauh dari musim dingin, ia pergi ke Perancis bagian selatan, lalu nanti ia kembali lagi. Memang ini menimbulkan kekisruhan di tengah-tengah warga jemaat. Ada yang tetap berusaha melakukan yang terbaik dalam pelayanan yang ada yang imannya kadang-kadang bergantung pada iman gembala. Sehingga ketiadaan gembala menjadi juga ketiadaan dan keengganan mereka untuk beribadah, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Henry kemudian melakukan berbagai macam cara dalam pelayanannya. Sekalipun ia bergumul dengan kesehatannya, ia tetap berusaha seperti mengumpulkan 80 pengajar untuk 800 orang yang menjadi murid sekolah minggu. Ia melakukan berbagai macam hal dan proses mengajarnya menjadi menarik karena ia sering kali mengarang syair-syair lagu. Di akhir-akhir hidupnya, ia kemudian mengarang lagu yang kita nyanyikan ini, yang menjadi bagian dari pujian hari ini. Dalam ujian hidup yang ia alami, ia tahu persis, ia bergumul dengan hebat dalam perjalanannya ketika ia menjadi pendeta atau bahkan sebelum menjadi pendeta. Ia bergumul tentang Yesus yang ia sembah dan ia muliakan. Lalu ia sungguh-sungguh beriman teguh di dalam kasih Kristus. Dan karena itu, ia menuliskan lagu ini sebagai sebuah refleksi. Ketika ia mendengar, lagu ini terinspirasi dari kisah pada Injil Lukas. Ketika kalau ibu bapak ingat kisah Yesus berjalan bersama dengan 2 orang yang hendak ke Emmaus. Lalu mereka bilang, mampir sini Tuhan, tinggal serta dengan kami. Gak usah lanjut, tinggallah bersama-sama dengan kami. Kisah ini menginspirasinya bahwa ia tahu Tuhan tetap tinggal dengannya. Tapi yang ia mau adalah ketika ia ke sorga nanti, dalam iman dan keyakinannya sebagai orang percaya, iman dan keyakinan kita semua juga sebagai orang percaya bahwa sorga menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Ia berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Berilah salibmu nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalau kabut dan mendung, Tuhan kekal kau tinggal sertaku. Bait 5 dituliskannya bahwa ia tidak takut akan pahit dan getirnya hidup karena ia percaya ada Tuhan bersama-sama dengannya. Lalu ia pernah bilang bahwa ia mau menjadi seperti angsa undan. Kalau ibu bapak penasaran terkait dengan angsa undan adalah sejenis burung, sejenis angsa yang hidupnya diam saja. Tapi pada saat ia akan mati, suaranya terus-menerus terdengar seperti nyanyian yang merdu sekali. Henry Francis Lyte ingin seperti itu. Dan itu terjadi. Ketika mungkin ia mati, ia meninggal. Tapi nyanyian pujiannya terus-menerus terdengar. Biarlah itu juga menjadi bagian dari perjalanan hidup kita sekalian. Mungkin nanti kita tidak lagi ada di dunia ini. Tapi biarlah kenangan tentang kita menjadi bagian kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agar kemudian ketika orang ingat dan kenang kita, orang juga ingat dan kenang siapa Yesus yang kita sembah dan kita muliakan. Jadi, jangan biarkan ujian-ujian hidup menghalangi kita untuk terus-menerus memuji Tuhan. Bukan saja lewat kata,
tapi juga lewat pikiran dan perbuatan. Teruslah muliakan nama Tuhan.